Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk ya PRE kelas 12 pertemuan 10 ya, video bagian 2 berkaitan dengan pembahasan soal dalam rangka lebih memahami materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini kemarin kita di video bagian 1 kita sudah membahas sedikit ya tentang bab 2 ini, dan kita sudah ketahui bahwa ini yang A betul ya, rangkaian ADAC, dan yang B ini kurang tepat ya tadi ya, sudah dibahas ya jadi yang D sudah betul, semuanya benar, sehingga yang jawabannya, kalau yang paling tidak sesuai jawabannya adalah B ya, yang paling tidak sesuai yang B ini. Jadi yang benar sinyalnya sinyal analog, bukan wifi atau radio ya, sinyal analog biasa ya. Tegangan yang dinamis di sini outputnya ya. Kalau kita lihat di sini hasil analisisnya ya. Sini yang nomor 17 yang menjawab jawabannya B ya, yang menjawab benar itu ada 24. Ya, benar 24%, sisanya 75 salah. Waduh, ini banyak yang salah ya. Jadi ini kenapa ini soal kayaknya nggak terlalu susah ini menurut Bapak ya. Jadi ya kok bisa ya banyak yang salah, dan terutama yang jawab E, DAC tidak diperlukan VREF. Ya memang betul DAC tidak diperlukan VREF ya. Oh mungkin kamu nganggapnya diperlukan harusnya ya, salah ya. Yang memerlukan VREF itu adalah ADC, analog digital converter. Kalau DAC nggak perlu ya. Oke, selanjutnya kita soal nomor 18 ya. Sama ya, ini juga rangkaian yang sama. Dalam keadaan ideal, jika digital in F hexa, maka outputnya adalah, nah, jadi di ideal. Jadi kamu mesti paham nih kerja digital. Jadi sinyal digital analog itu di sini sinyalnya itu maksimal itu dalam kondisi ideal ya. Maksimal itu 5 volt dan minimal itu 0 volt. Jadi keluaran di sini antara 0 sampai 5 volt. Yang menentukan adalah informasi digital ini. Kalau digitalnya itu adalah ini ya, F hexa, berarti di sini masuk F hexa. Sini ya, oke ya. Di sini masuknya F hexa. F hexa itu kira-kira ya. Kira-kira kalau F hexa itu coba kita lihat ya di sini ya. Di sini kan biner ya, 8 bit. Berarti kita coba buka komputer ya. Kalkulator, sorry. Programmer heksanya sini ya. Ambil hexa. Kita hapus saja ya. Heksanya F. F hexa, berarti ini F. Nah, F hexa itu sama dengan kalau biner itu high ya. Berarti di sini ya, kalau misalnya ya MSB-nya itu anggap yang ini ya. MSB-nya sebelah sini, berarti ini high, yang ini low ya. Sorry. LSB-nya ya, least significant bit-nya yang ini high, low, itu berarti sama dengan F hexa. Jadi kalau true, false. Nah, berarti 1, berarti ini adalah F hexa. Maka outputnya F hexa itu sama dengan 15 desimal di sini. 15 desimal. Maksimalnya berapa? Maksimalnya kan ada 255 ya. Berarti 15, jadi output di sini ya. Output yang ada di sini kita ganti kalkulatornya jadi kalkulator biasa ya, standar ya. Output di situ sama dengan ya 15 per 255. Karena ini maksimalnya 255, ini maksimal di sininya. Jadi kalau dalam desimal di sini antara 0 sampai 255 di sini nilainya. Ya, berarti kalau di sini high semua, artinya nilainya berapa? 255. Di sini nilainya akan 5 volt maksimal. Kalau di sini low semua berarti 0. Ya desimal. Berarti di sini akan 0 juga. Artinya kalau di sini 15, berarti 15 ya. 15 dibagi 255 sama dengan berapa? 0,05 ya. 0,058 dikalikan dengan 5 volt. Ya, sama dengan 0,29. Yang ini nih ya. Jadi rumusnya kalau di modul ya seperti ini. Coba lihat modul dengan judul DAC ya, Digital Analog Conversion. Di sini rumusnya ini. Tadi ini berarti tadi berapa tadi itu? 15 ya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat ya.
Oh, tadi di sini F itu sama dengan 15 kalau nggak salah tadi ya. 15 per 2,5 dikali 5 hasilnya adalah sama dengan 0,297. Jadi jawaban yang benar adalah 0,29 ini ya, yang A ya. Oke, kita lihat analisis soalnya. Soal nomor 18. Jawaban yang benar yang A ini ya, saya tandain ya biar nggak kemana-mana ya. Nah, jawaban yang benar yang A, tapi yang kebanyakan menjawab di C ya, di sini 2,5. Aduh, salah ya, 2,5 kok ya. Ya, kalau 2,5 itu bukannya di sini ya. 2,5 itu berarti kalau dianya posisi ada di tengah-tengah ya. Begitu ya. Artinya apa? Artinya nilai binernya ya. Nilai binernya di sini adalah tengah-tengah itu kalau saya pakai programmer, kalau desimalnya itu sama dengan 255 dibagi 2. Berapa tuh? Sorry. Iya benar ya. Sama dengan ya. Nah, sama dengan 127 seperti ini. Jadi hello atau F hexanya sama dengan 7F. Kalau 7F baru nilainya 2,5 ya. Oke ya, sudah jelas saya kira ya. Kita masuk ke soal nomor 19. Ini juga sama, ini rangkaian DAC sebetulnya ya. Jadi pernyataan yang tepat merupakan rangkaian ADC, analog digital converter. Salah ini, yang A salah ya. Yang B rangkaian inverter. Salah. Rangkaian DAC benar, rangkaian op-amp benar. Ininya op-amp ini benar, tapi secara keseluruhan ini rangkaian digital analog conversion ya. Jadi ini adalah yang betul adalah C, sudah cukup jelas ya. Ada di modul juga ya, kita sudah bahas. Ya, kita coba lihat hasil analisisnya ya, nomor 19. Nih ya. 19 ya. Hasilnya adalah kebanyakan menjawab apa itu? Yang paling besar menjawab C, yang benar jawab C. Oh betul ya, berarti benar. Yang menjawab benar 64%. Alhamdulillah ya, masih ada yang menjawab salah-salah. Ini soal yang mudah ini ya. Soal nomor 20. Nah ini seru ini ya, kalau kita bahas ini ya. Ini soal apa? Soal yang harus membaca ya. Literasi ini ya, literasi. Jadi di sini pertanyaan, ada sebuah bacaan di sini, ada sebuah paragraf ya. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan isi paragraf di atas. Oke, silakan dibaca nanti ya. Jadi di sini tentang apa sih? Rangkaian inverter, converter, switch, mode power, pengontrol kecepatan adalah rangkaian yang memiliki banyak saklar elektronik. Jadi dia ngasih tahu bahwa sistem kerja converter, inverter, switch itu adalah saklar elektronik dalamnya. Berarti dia pakai SCR ya. Karena SCR itu kecepatan kan saklar elektronik ya. Saklar elektronik digunakan dalam hal disebut komponen elektronik yang seperti MOSFET, IGBT, ya triak, ya ini ya triak, SCR ya termasuk ya. Untuk ini semuanya MOSFET, ini kelas keluarga SCR, keluarga SCR triak ya. Jadi semuanya ya. Untuk mengendalikan saklar elektronik daya semacam ini kita biasanya menggunakan sesuatu yang disebut dengan sinyal PWM. Jadi PWM itu full switch modulation itu sebetulnya sinyal rangkaian yang mengendalikan diarahkan ke saklar ini, ke saklar ke komponen MOSFET ya. Gitu ya. Selain itu sinyal PWM juga sering digunakan untuk mengendalikan mengendalikan servo, dan juga untuk tugas-tugas sederhana lain seperti mengendalikan kecerahan LED. Jadi nyala lampu terang gelap itu bisa digunakan, atau dimmer ya, bisa digunakan dengan prinsip PWM ya. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan isi paragraf di atas. PWM berfungsi sebagai sinyal pengendali. Betul ya, betul ya. Nah, oke ya. PWM sebagai penguat air dalam pengendalian. Nah, ini salah. Jadi nomor A disimpan dalam otak ya. Ini benar. Tapi kan kita lihat yang tepat ya. Nah, PWM termasuk dalam switch ya, ini switch ya. Switch salah ketik aja. Mode power supply. Nah, tidak, dia termasuk kalau power supply itu termasuk PWM, tapi kalau PWM nggak termasuk ya. Seperti itu. Jadi PWM ini adalah kerja yang banyak digunakan bukan hanya pada switch mode power supply. PWM adalah saklar elektronik, salah. PWM bukan saklar elektronik.
termasuk dalam kategori komponen speed controller. Nah, dia bukan komponen. Bahwa ini bukan komponen, tapi ini adalah prinsip kerja ya. Dia juga bukan saklar. Kalau saklar elektronik itu ya MOSFET, GIP, VIA, SCR ya. Nah, kalau termasuk switch mode bukan, ya memang dia menggunakan prinsip PWM, tapi dia bukan termasuk ya. Tapi kalau switch mode power supply menggunakan si PWM betul ya. Jadi yang paling tepat itu A ya, sinyal pengendali. Begitu ya. Di sini sinyal pengendali yang mengendalikan, karena di sini untuk mengendalikan saklar elektronik daya macam ini kita biasa menggunakan sesuatu yang disebut dengan sinyal PWM. Nah, sinyal pengendali di sini. Jadi kamu harus bisa membaca dengan baik ya isi dari sebuah keterangan ya. Itu makanya di sini perlu literasi. Jadi jawabannya A. Kita lihat siapa yang benar ya. Banyak yang benar. Oh, banyak yang benar nih 36%, tapi ada yang 33. Termasuk karena ini mungkin banyak kali jawabannya, jadi oh ya ini juga betul, tetapi tidak, kurang tepat karena tidak harus ya, karena termasuk ya betul, termasuk ini juga termasuk betul ya, termasuk ya, tapi kurang tepat. Yang paling tepat itu yang A ya. Oke ya, jadi pembicaraan di sini itu berkaitan dengan PWM sebagai sinyal pengendali. Kalau ini contohnya pakai di switch mode, dipakai untuk komponen pengatur kecerahan. Jadi ini contohnya, tapi inti dari pelajarannya adalah berfungsi sebagai sinyal pengendali. Jadi kamu harus memahami isi dari ini ya, dari bacaan ini ya. Oke ya, itu alasannya kenapa jawaban yang tepat itu adalah A ya. Oke ya, kita lanjutkan soal nomor 21. Ini 20 sudah dibahas, kita kuningin yang sudah dibahas ya. Biar nanti lebih cepat ya menemukannya. Oke, soal nomor 21. Wah, ini juga sama, harus membaca literasi ya. Kita baca dari sini ya. Sinyal PWM akan tap on untuk satu tertentu dan kemudian berhenti atau off selama periode jadi. Artinya ada dua kondisi ya dalam periode ya. Separohnya itu on, separohnya itu off. Yang buat PWM ini istimewa lebih bermanfaat adalah kita dapat menentukan beberapa lama kondisi on dan dengan cara mengendalikan siklus kerja atau deteksi. Jadi data cycle itu adalah menentukan atau jumlah atau banyaknya kondisi on. Kalau misalkan kondisi on itu lebih banyak daripada kondisi off-nya ya dalam satu siklus itu berarti artinya satu siklus itu off dan on. Off ditambah on itu satu siklus. Ya, siklus on berarti siklus ketika dia high, siklus off berarti siklus dia off ya, low ya, gitu ya. Nah, duty cycle itu adalah berapa persen di antara satu siklus itu yang on. Nah, ini ya. Persentase waktu di mana sinyal PWM tetap pada kondisi tinggi disebut dengan siklus kerja atau duty cycle. Jadi ada siklus kerja, ada siklus nggak kerja, siklus off. Nah, siklus off ditambah siklus kerja itu disebut dengan siklus cycle, satu cycle. Kalau duty cycle itu adalah siklus ketika dia on. Ya, begitu ya. Kalau sinyalnya selalu dalam kondisi on berarti sebagai 100% duty cycle. Berarti siklus kerja 100% berarti on terus nggak pernah off. Ya, sedangkan kondisi sinyal selalu dalam kondisi off disebut dengan duty cycle. Jadi di sini bicara tentang duty cycle dan menerangkan tentang duty cycle. Artinya kamu mesti paham ya antara apa itu duty cycle. Di sini penjelasan tentang duty cycle. Pernyataan yang paling tidak tepat. Nah, siklus kerja adalah perbandingan antara lama on dan lama off. Betul apa salah? Betul ya. Ini betul nih ya, perbandingan antara lama on dan lama off. Jadi lama on sama lama off dikalikan 100 tentunya ya. Jadi kalau misalkan 50% berarti perbandingannya 50-50. Lama on 50, off-nya juga 50-50. Sebuah PWM dengan komutarisasi maka kecepatan motor diidentifikasi berdasarkan duty cycle PWM tersebut. Betul ya. Jadi kalau kamu duty cycle-nya itu 100% berarti dia kecepatan terbesar ya, kecepatan tertinggi. Duty cycle artinya tegangan masuk ke beban sebesar 50% dengan tegangan masuk ke beban sebesar 50%. Nah, ini salah ya. Dari tegangan sumber. Salah ini ya, nggak tepat. Jadi, yang namanya PWM itu tegangan yang masuk ke sumber itu tetap tegangan. Misalnya kamu kasih tegangan 12 volt. Tetap 12 volt masuk ke dalam motor atau ke dalam lampu, tapi 12 voltnya itu di stop mati, dikedap-kedipin ya. Tapi dengan kecepatan yang sangat tinggi tentunya ya. Sehingga tidak terasa, tidak kelihatan di situ lampunya itu hidup mati karena kecepatannya tinggi. Tapi akan membuat lampu itu akan pudar. Atau keterangannya akan berkurang. Karena apa? Dengan kecepatan yang tinggi, dia tegangannya itu dihentikan, matikan. Ya, gitu.
Artinya apa? Tegangan yang masuk tetap sama sebetulnya adalah 12 volt. Misalnya kamu masukin motor 12